Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Ayu Lailiyah. Di sini saya akan menceritakan pengalaman spiritual saya yang berkaitan dengan materi sosok hamba dan juga kekuatan ajaib muncul dari proses pengulangan. Karena menurut saya adalah salah satu orang yang beruntung. Saya adalah orang yang tidak percaya bahwa keajaiban dan keberuntungan itu ada tanpa adanya usaha dan juga doa. Dahulu, saat saya sekolah, saya ingin sekali berkuliah di universitas negeri. Tetapi pada kenyataannya takdir berkata lain. Untuk masuk ke universitas tersebut, banyak sekali tahapan-tahapan yang baru saya ketahui saat akan lulus sekolah. Ya, saya tahu saya sangat terlambat untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada. Saat akhir-akhir sekolah menengah atas, saya mulai mencari tahu apa saja persyaratan yang harus saya penuhi untuk bisa masuk di universitas tersebut. Begitu saya cari tahu, ternyata persyaratan yang harus saya siapkan banyak sekali. Tidak sedikit juga persyaratan yang menurut saya persyaratan itu terlalu tinggi untuk dapat saya capai. Dari situ saya mencoba mencari universitas lain yang mungkin persyaratannya sedikit lebih mudah. Ternyata semua universitas negeri memang menerapkan persyaratan yang sangat tinggi. Pengalaman spiritual saya dimulai dari sini. Setelah mengetahui semua universitas negeri memang memiliki persyaratan yang tinggi, saya pun mencoba mengikuti SNMPTN, singkatan dari Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Tetapi saya mungkin tidak memenuhi kualifikasi untuk bisa diterima di universitas tersebut melalui jalur ini. Ya, saya tidak terima di jalur SNMPTN ini. Mungkin karena universitas yang saya tuju terlalu tinggi untuk saya, tetapi saya tidak berputus asa. Kemudian didukung oleh guru saya untuk mencoba jalur lain, yaitu jalur SBMPTN, singkatan dari Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Saat itu, saya sudah berusaha belajar dengan giat dan juga berdoa. Bahkan saya juga melakukan banyak sholat sunnah, seperti sholat istikharah, sholat tahajud, dan sholat sunnah lainnya. Memang saya hanya menunaikan sholat sunnah saat dalam keadaan genting atau seperti saat ini saya menginginkan sesuatu. Tetapi setelah semua yang telah saya lakukan, sholat sunnah yang tidak pernah saya tinggal, bahkan setiap selesai sholat saya tidak pernah lupa untuk menyolawati apa yang saya ingin, dan usaha untuk belajar dengan rajin dan giat. Tetapi pada akhirnya saya tidak lulus jalur SBMPTN ini juga. Di situ saya sangat merasa gagal dan putus asa. Keinginan untuk kuliah yang dulu sangat menggebu-gebu tiba-tiba hilang begitu saja. Karena melihat saya begitu terpuruk, kemudian orang tua saya menyuruh saya untuk mendaftar di salah satu kampus swasta di Sidoarjo untuk menghilangkan rasa sedih saya karena tidak lolos dalam dua jalur tersebut. Tapi saya tahu di kampus swasta itu untuk biaya menurut saya sangat tinggi. Saya takut membebani kedua orang tua saya dan meyakinkan mereka bahwa saya baik-baik saja dan tidak melanjutkan kuliah atau sekolah dan memilih untuk bekerja saja. Alhamdulillah orang tua saya menyetujui keinginan saya, asal saya bekerja tidak terlalu keras dan bekerja tidak sampai malam. Setelah kejadian itu, saya sudah tidak ada niat lagi untuk berkuliah, tetapi saya tidak memutus konsisten saya untuk melakukan sholat istikharah dan tahajud yang telah saya lakukan cukup lama. Saat itu, saya diajak salah satu teman saya untuk bekerja di salah satu pabrik di Pasuruan. Setelah 2 minggu saya bekerja, saya pun memutuskan untuk resign atau mengundurkan diri karena menurut saya pekerjaannya sangat susah dan keras. Setelah saya keluar
dari pabrik tersebut, saya sempat menjadi pengangguran beberapa minggu di rumah saya. Kemudian, salah seorang teman dari ibu saya menawarkan saya untuk bekerja sebagai admin di salah satu kantor ekspedisi. Saya pun melakukan interview dan alhamdulillah saya diterima bekerja sebagai admin di salah satu ekspedisi tersebut. Selama bekerja, saya di sana sangat merasa nyaman untuk bekerja karena menurut saya kerjaannya sangat santai. Saya berangkat pukul 9 dan pulang pukul 4 sore. Saya saat itu sudah tidak terfikirkan untuk bisa kuliah lagi. Tetapi ada waktu saya bertemu dengan tetangga saya yang kebetulan saat itu dia sedang kuliah di STKIP dan menawarkan saya untuk kuliah di sana. Dia juga menawarkan program KIP untuk saya coba karena persyaratannya mudah dan peluang diterimanya juga besar. Di situ harapan saya untuk berkuliah lagi tiba-tiba muncul. Saya sangat bersemangat untuk mencobanya, tetapi saat saya mengantarkan persyaratan untuk masuk di STKIP, saya diberitahu bahwa sudah banyak sekali yang mendaftar untuk program tersebut. Jadi, kemungkinan untuk diterima itu sangat kecil. Akhirnya, saya memutuskan untuk tidak terlalu berharap banyak diterima di STKIP karena takut kejadian saat saya ikut seleksi itu terulang lagi. Saya takut saya down lagi. Dan alhamdulillah setelah saya menunggu selama beberapa bulan, ada kabar kalau saya diterima di STKIP dengan program tersebut. Saya benar-benar terharu dan tidak menyangka saya lolos di tahun kedua ini. Saya masih tidak percaya, bahkan saya tidak berharap lebih bisa diterima di STKIP ini, tapi dengan doa yang selalu saya ulang dan usaha yang sudah saya lakukan, itu akan berbuah manis dan Allah telah menjawab doa-doa saya. Saya sangat bahagia sekali bisa berkuliah lagi dan saya bersyukur tidak pernah berhenti berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekarang telah terjawab. Sejak saat itu saya percaya bahwa keberuntungan itu ada dan kekuatan ajaib muncul dari proses pengulangan, yaitu doa. Sejak saat itu juga ketika ada masalah dalam hidup saya selalu berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut saya, apapun tujuanmu, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berjuang atau berusaha tanpa berdoa adalah sombong, dan berdoa tanpa berusaha adalah hal yang sia-sia. Ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa Allah tidak akan menutup mata untuk hambanya yang selalu bersabar. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.